Ini termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takun hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Saya akan cerita ilmu. Kalau terpaksa bahasa Indonesia ini karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan gitu, rondo-rondo ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula niku versi Jawa, jadi porsi Jawa niku nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun nak dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim, mergo Allah wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanton nyai kula mesti pilih ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam itu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghot Allah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mulang matematika. Mbak cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatu far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi itu teng alam kasyafi dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala ya tabaha bihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak ya tabaha bihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis nomor 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minallahil wahidil qahhar, disebut qul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Senawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya jumlah dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar, Mas. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing boten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya iki dimulai satu nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya agak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam.
Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam niku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya sampai sadar, mesti hadil mawjudat ya khalaqahal mawjud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma afdalu minal akhar sing disebut Nabi kita bawa wa itrafi wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula ada kitab Khilyatul Auliya termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku di antara fatwaipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abdul Nu'aim Al-Asfihani. Niku di antara cerita-cerita tentang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbiyai Habib Abu Bakar Sekaf termasuk disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungane erat kalian Qutbiyaipun Sayyid Abu Bakar Sekaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi setunggal ngendikan maka zabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musyad. Terus riyen ku dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Sayyid Alawi pun Sayyid Muhammad. Terus Mbah Mun boten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiyang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara saniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu itu saja ada aturannya faqula lahu qaulal layyina. Kamu harus hadis. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong sing biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil mbek darani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelafadzkan. Nah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan.
Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tarakus sifaha falan yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek bae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus fungsional. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahbubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong ndarani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam ku nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin jambi wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi nabu ajmain. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula niku bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ijazah niku nurul yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah dadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhire ku nyewa tanah, nyewa tempat di masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi menghentikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tau salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim di, sampean kudu yakin pokoknya kerja al-haqqi wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa jahil. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakin, dengan logika yang luar biasa.
Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Yo ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran, ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih ceritanya kitab Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada, itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma, Allah pemberi, Nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqah, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal am.